Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Pretest PPG Guru SD tahun 2022. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai soal-soal serta pembahasan tentang kisi-kisi terbaru tes atau Pretest PPG khusus Guru SD tahun 2022. Nah, khusus di video kali ini kita akan membahas tentang proses endogen dan eksogen. Terutama proses pembentukan muka bumi, proses alam endogen, dan proses alam eksogen atau kependudukan. Nah, nanti yang pertama kita bahas adalah tentang eksogen dan endogen. Kita lihat dulu kisi-kisinya. Di sini kisi-kisinya, proses pembentukan muka bumi, proses alam endogen, dan proses alam eksogen. Atau kependudukan, dinamika kependudukan, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, dan keragaman. Nah, di soal nanti akan disajikan data tentang kasus terjadinya bencana alam di permukaan bumi. Peserta dapat menganalisis proses alam endogen atau eksogen keterkaitan dengan bencana alam tersebut. Nah, jadi soalnya akan meminta Bapak Ibu guru untuk mana sih yang terkait dengan endogen atau eksogen. Bencana alam yang mana yang termasuk endogen, bencana alam yang mana yang masuk eksogen. Oke. Sekarang kita akan bahas dulu tentang proses pembentukan muka bumi, baik itu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Proses endogen yaitu berasal dari tenaga tektonik, diatropisme, aktivitas vulkanik atau vulkanisme, dan gempa bumi yaitu seisme. Sedangkan proses tenaga eksogen meliputi pelapukan, erosi, sedimentasi. Proses pembentukan muka bumi, tenaga endogen. Proses endogen sebagian besar disebabkan oleh energi panas dari mantel dan kerak bumi. Energi panas ini berasal dari peluruhan dan disintegrasi unsur radioaktif dan dari diferensiasi gravitasi di mantel. Proses-proses tersebut menimbulkan fenomena seperti gempa bumi, munculnya dan berkembangnya benua, palung samudra dan pegunungan, timbulnya aktivitas vulkanik, metamorfosisme, batuan yang sudah ada sebelumnya, deformasi dan pergerakan kerak bumi, baik secara vertikal maupun lateral. Nah, yang pertama kita bahas di dalam tenaga endogen ini adalah seisme atau gempa. Seisme adalah bentuk energi dari gerakan gelombang yang ditransmisikan melalui lapisan permukaan bumi, mulai dari getaran samar hingga gerakan liar yang mampu mengguncang bangunan dan menyebabkan celah menganga terbuka di tanah. Gempa bumi sebagian besar dihasilkan karena dislokasi batuan di bawah tanah. Berikutnya, gerakan tektonik. Gerakan tektonik kerak bumi memiliki berbagai bentuk dan dicirikan oleh kompleksitas yang tinggi. Dalam perjalanan sejarah geologi kerak bumi, kebatuan telah kusut menjadi lipatan, saling dorong, pecah dan lain-lain, sehingga menimbulkan pegunungan, punggung bukit, palung laut, dan bentang alam lainnya. Berikutnya ada vulkanisme. Ini adalah fenomena di mana materi dipindahkan dari interior bumi dan meletus ke permukaannya. Itu adalah salah satu perwujudan penting dari sifat dinamis bumi, proses efusi material magmatik ke permukaan bumi sehingga membentuk berbagai struktur vulkanik dan atau mengalir di atas permukaan yang disebut vulkanisme. Sekarang kita bahas tentang proses pembentukan muka bumi yaitu tenaga eksogen. Nah, tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Di permukaan bumi, bagian litosfer yang muncul akan mengalami penggerusan oleh tenaga eksogen yaitu dengan jalan pelapukan, pengikisan, dan pengangkutan serta sedimentasi. Kita bahas dulu tentang pelapukan. Pelapukan atau weathering atau wither merupakan perusakan batuan pada kulit bumi karena pengaruh cuaca
Bisa itu suhu, curah hujan, kelembaban, atau angin. Karena itu, pelapukan adalah penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur atau larut dalam air. Pelapukan dibagi dalam 3 macam, yaitu pelapukan mekanisme, pelapukan kimiawi, dan pelapukan biologis. Berikutnya erosi akan kita bahas. Erosi sering disebut juga pengikisan. Erosi adalah proses pengikisan terhadap batuan yang dilakukan oleh air, angin, atau gletser. Air hujan bisa mengikis permukaan tanah, terutama yang gundul. Tanah itu bersama air mengalir ke sungai. Nah, ini yang biasa menyebabkan terjadinya banjir bandang. Ini adalah terkaitan antara tenaga eksogen dengan bencana alam, yaitu tadi adalah tentang banjir bandang. Karena adanya permukaan tanah yang gundul, misalkan di perbukitan, itu lalu dibawa oleh air, dan itu akan menyebabkan banjir bandang di sekitar sungai. Berikutnya kita bahas air sungai juga dapat mengikis tepi atau bagian dasar sungai. Akibat pengikisan pada tepi sungai menyebabkan sungai menjadi berkelok-kelok dan melebar. Sedangkan pengikisan ke dasar sungai bisa menyebabkan sungai bertambah dalam. Sedimentasi adalah peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin tadi. Pada saat pengikisan terjadi, air membawa batuan mengalir ke sungai, danau, dan akhirnya sampai di laut. Pada saat kekuatan mengangkut berkurang atau habis, batuan diendapkan di daerah aliran air tadi. Karena itu, pengendapan ini bisa terjadi di sungai, danau, dan di laut. Nah, sekarang kita akan bahas soal-soal yang terkait dengan bencana alam di permukaan bumi dan keterkaitannya dengan eksogen dan endogen. Bencana alam gempa bumi di Lombok terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Bencana alam yang terjadi di Lombok tersebut termasuk ke dalam bencana alam yang disebabkan oleh tenaga A. Eksogen, B. Endogen, C. Alam, D. Matahari. Manakah jawaban yang benar? Jawabannya adalah yang B, yaitu tenaga endogen. Soal nomor 2, tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Berikut termasuk gejala yang disebabkan oleh tenaga endogen adalah apakah A. Pelapukan batuan, B. Tanah longsor, C. Erosi, D. Daerah patahan. Jawaban yang benar adalah yang D. Daerah patahan. Berikutnya, erosi, sedimentasi, dan pelapukan merupakan aktivitas alam yang disebabkan oleh adanya tenaga A. Eksogen, B. Endogen, C. Alam, D. Matahari. Jawabannya adalah A, yaitu eksogen. Berikutnya, tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Berikut yang bukan termasuk gejala yang disebabkan oleh tenaga endogen adalah pelapukan batuan, daerah lipatan, gempa bumi, daerah patahan. Manakah yang benar? Yang bukan berarti yang A, pelapukan batuan. Karena pelapukan batuan itu termasuk ke dalam eksogen. Oke, soal berikut. Berikut yang bukan dampak positif tenaga endogen pada kehidupan manusia adalah yang bukan dampak positif berarti apakah yang A, terbentuknya batuan mineral, B, terbentuknya cekung pada permukaan bumi, C, terbentuknya sumber panas bumi, D, tenggelamnya pulau tak berpenghuni. Berarti kalau bukan dampak positif berarti yang D. Nah, itu saja merupakan pembahasan mengenai tenaga endogen dan eksogen pada video kali ini. Nanti kita akan bahas berikutnya di video yang akan datang. Kita akan bahas tentang persebaran dan kualitas penduduk Indonesia. Jadi, kalau ingin dapatkan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar nanti dapat pemberitahuan mengenai persebaran dan kualitas penduduk Indonesia. Oke, sekian saya ucapkan banyak terima kasih atas tontonannya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.